Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang manajemen materi ekonomi kelas 10 SMA. Kita akan belajar tentang jenjang atau tingkatan manajemen, bidang-bidang manajemen, dan unsur-unsur manajemen pada sebuah perusahaan secara sederhana. Jenjang manajemen dalam sebuah perusahaan dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah manajemen puncak atau top management. Manajemen puncak terdiri atas dewan direksi atau direktur utama. Biasanya jabatannya disebut dengan presiden direktur, wakil direktur, atau direktur utama, dan sebagainya. Ini merupakan pengendali dari seluruh perusahaan. Yang kedua ada manajemen menengah atau middle management. Manajemen menengah biasanya memimpin suatu divisi atau suatu departemen. Manajemen menengah ini merupakan manajemen perantara yang menjembatani kebijakan yang diambil dari manajemen puncak untuk bisa dilaksanakan di tingkat manajemen lini atau karyawan. Yang ketiga adalah manajemen pelaksana atau supervisory management. Manajemen pelaksana atau manajemen tingkat pertama bertugas untuk menjalankan rencana yang dibuat oleh manajemen menengah. Jadi manajemen puncak ini sebenarnya adalah membuat kebijakan secara umum ya. Terus manajemen menengah ini menjabarkan kebijakan dalam bentuk teknis-teknisnya atau cara-caranya secara detail. Sedangkan manajemen pelaksana adalah menjalankan rencana detail yang telah dibuat oleh manajemen menengah atas kebijakan manajemen puncak kepada karyawan. Demikian untuk jenjang manajemen. Berikutnya untuk bidang-bidang manajemen dalam sebuah perusahaan yang sederhana ada manajemen pertama manajemen produksi, yang kedua manajemen pemasaran, ketiga manajemen keuangan, 4 manajemen personalia, 5 manajemen administrasi. Kita lihat yang pertama, manajemen produksi adalah rangkaian kegiatan yang terencana dan terkendali dalam rangka mengubah input menjadi output dan melakukan evaluasi terhadap output melalui umpan balik. Secara sederhana, manajemen produksi bertanggung jawab terhadap proses dalam pembuatan produk, dalam pembuatan hasil. Kalau dalam sebuah perusahaan atau sebuah pabrik ini bertanggung jawab untuk memproduksi barang atau jasanya. Ya, berikutnya manajemen pemasaran diartikan sebagai kegiatan pengaturan secara optimal dari fungsi pemasaran agar kegiatan pertukaran atau penyampaian barang dari produsen ke konsumen dapat berjalan dengan lancar dan memuaskan melalui riset pasar, promosi, pengaturan organisasi pemasaran, sistem distribusi, dan bagaimana memuaskan pelanggan. Nah, dalam perekonomian modern seperti sekarang, maka bidang manajemen yang paling penting adalah bidang manajemen pemasaran atau marketing, karena dari perusahaan akan melihat market dulu, pasar dulu, produknya mau dijual kemana dulu, baru merencanakan produk. Setelah sebuah perusahaan membuat riset tentang untuk siapa barang itu diproduksi, maka berikutnya akan membuat bisnis plan, rencana bisnisnya. Dia akan membuat barangnya seperti apa, promosinya seperti apa, distribusinya seperti apa. Nah, itu melalui
manajemen pemasaran. Nah, berikutnya manajemen keuangan adalah manajemen yang berhubungan dengan langkah-langkah untuk mendapatkan dana yang dibutuhkan dan bagaimana penggunaannya dalam rangka mencapai tujuan. Secara mudahnya, manajemen keuangan adalah mengatur keuangan perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa mendapatkan laba dengan meningkatkan pendapatan dan mengurangi biaya perusahaan. Berikutnya, manajemen personalia adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja atau PHK dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perseorangan. Intinya, manajemen personalia dari kata person, manusia, ini adalah kegiatan perusahaan yang berhubungan dengan perekrutan karyawan, pengembangan karyawan, sampai pada pemutusan hubungan kerja atau PHK. Penilaian karyawan juga termasuk dalam manajemen personalia. Berikutnya adalah manajemen administrasi, memberi perhatian pada pemberian layanan di bidang administrasi, penggunaan alat yang efektif, dan kemudahan pada bidang lain. Manajemen administrasi bertanggung jawab terhadap database atau informasi yang dibutuhkan dalam sebuah perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke unsur-unsur manajemen. Ada 6 unsur manajemen. Yang pertama adalah manusia atau man. Man atau manusia merupakan unsur terpenting dari unsur-unsur manajemen. Karena apa? Karena faktor-faktor atau unsur manajemen yang lain ini sangat tergantung dari kemampuan manusia. Jika manusia atau sumber daya manusianya itu tinggi, maka penggabungan unsur-unsur yang lain akan dapat mencapai tujuan dengan efektif. Tapi sebaliknya, kalau faktornya man atau unsur yang man ini tidak begitu baik, maka unsur-unsur lain yang baik itu tidak akan bisa berpengaruh secara signifikan. Unsur yang kedua adalah bahan atau materials. Ini adalah semua bahan-bahan yang digunakan untuk proses produksi. Bisa bahan baku, bisa bahan setengah jadi. Berikutnya, yang ketiga adalah mesin. Atau mesin adalah alat yang digunakan dalam proses produksi, dalam proses manajemen, ya, dalam proses pemasaran atau marketing juga. Terus unsur berikutnya adalah metode atau methods. Ada metode adalah cara-cara yang akan digunakan, langkah-langkah yang akan digunakan untuk mencapai tujuan perusahaan, untuk memproduksi barang dan jasa, untuk bisa melakukan pemasaran dengan baik. Unsur yang kelima adalah uang atau money. Adalah modal yang digunakan berwujud uang untuk memperlancar proses produksi. Terakhir, pasar atau market. Nah, ini merupakan tempat atau tujuan dalam perusahaan untuk menjual produk-produk yang sudah dihasilkan. Demikian pelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jika menyukai video ini silahkan klik suka. Jika ada kritik salah silahkan berkomentar. Jika video ini bermanfaat silahkan klik subscribe. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.